Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ramadan berada di hari-hari akhirnya. Shadaqallahul azim ketika mengatakan ayyaman ma'dudat. Tidak terasa kita berada di hari-hari akhir Ramadan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang banyak kepada hamba-hambanya di hari-hari terakhir Ramadan. Bahkan al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah hari-hari yang paling utama dari bulan Ramadan tersebut. Jika kita telah melewati 10 hari pertama sebagai awal kita beribadah puasa Ramadan dengan segala macam ritual dan ibadahnya, kemudian hari pertengahan, maka kita berada di hari akhir-akhir saat dimana kita memaksimalkan dan mengoptimalkan. Jika diilustrasikan sebuah pertandingan perlombaan kuda yang berlari, ketika dia sudah melihat garis finish, maka dia akan memaksimalkan tenaga. Karena apa? Ini hari terakhir. Karena udah melihat finish, Ramadan sudah memasuki hari-hari terakhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala begitu rahmat yang banyak kepada umat manusia, memberikan di malam-malam terakhir Ramadan apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar atau malam kemuliaan sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Siapa yang bisa menjamin usianya bisa sampai 83 tahun? Amalan di malam Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan tersebut lebih baik daripada 83 tahun. Subhanallah. Begitu besar rahmat karunia Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu rugi dan menyesal. Ataupun mungkin bahasanya begitu sial orang yang di hari-hari terakhir Ramadan tidak mendapatkan karunia Lailatul Qadar, malam kemuliaan tersebut. Tentunya kita ingin dengan berakhirnya Ramadan diampuninya dosa-dosa kita. Kita ingin dengan berada di Lailatul Qadar, hari-hari terakhir, malam-malam terakhir di bulan Ramadan, kita mendapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mencontohkan ketika sudah memasuki Ashrul Awakhir, ahya lailahu syadda mi'zarahu, adalah sallallahu alaihi wasallam wa aiqadha ahlahu, sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya sebagaimana diriwayatkan Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu, para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan sebagai kinayah, ekspresi ungkapan Rasulullah mengintensifkan, meningkatkan ritualnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga dengan salah satu bentuknya adalah mengencangkan ikat pinggangnya dengan tidak berhubungan intim dengan istri-istrinya walaupun di malam hari Ramadan. Kenapa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah dikatakan ahya lailu, menghidupkan malamnya. Bahasa sekarang mungkin kalau bisa melek semalaman di malam-malam terakhir Ramadan di Lailatul Qadar. Kalau bisa kita lakukan, ini adalah sebuah amalan yang baik. Tentunya melek dengan mengisi hal-hal yang positif, apakah tilawah, apakah zikir, bersolawat, ataupun muzakarah dan seterusnya. Rasulullah SAW juga aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Malam-malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffiqana li Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa yang dipanjatkan pada malam-malam Ramadan, wabil khusus pada malam-malam yang kita harapkan itu adalah malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan adalah yang istimewa dari bulan Ramadan tersebut. 10 hari terakhir Ramadan adalah saat dimana kita meningkatkan amalan-amalan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu diriwayatkan Rasulullah SAW semenjak disyariatkannya puasa Ramadan, dan di 10 hari terakhirnya tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Memang Rasulullah tidak memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya beriktikaflah, tapi Rasulullah SAW dalam perbuatannya
tidak pernah dikatakan meninggalkan i'tikaf. Ngapain i'tikaf? Diam di masjid. Ngapain di masjid? Bukan cuman pindah tidur, pindah makan minum, pindah ngobrol, pindah bisnis, enggak. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq. Qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq. Bagaimana putus hubungan, kalau mungkin tepat disebutkan, dari urusan-urusan manusia, fokus di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhasabah. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang dilakukan pada 10 hari terakhir. Apa yang lakukan lagi? Perbanyak amalan-amalan sosial yang bisa dilakukan. Apakah dia dengan bersedekah? Terus Ramadan adalah bulan yang kita disyariatkan untuk banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan pada malam-malam ini, wabil khusus di malam-malam yang diharapkan adalah malam Lailatul Qadar. Sebuah doa yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah yang zat yang beri maaf, maka ampunilah dosa-dosa kami. Kita hamba-hamba Allah, banyak banget kesalahan-kesalahan kita, banyak banget kekurangan-kekurangan kita, banyak banget maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Maka malam-malam Ramadan adalah malam pengakuan kita di hadapan Allah. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah adalah Al-Afu, yang pemberi maaf. Maka kita mohon dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ramadan yang paling utama, yang paling top, yang paling baik adalah di akhirnya. Endingnya. Bagaimana kita usahakan dalam kehidupan ini segala kebaikan tersebut endingnya. Jika hidup di dunia kita mohon kepada Allah husnul khatimah, maka kita pengen juga Ramadan tahun ini kita diberikan husnul khatimah di Ramadan tersebut, dalam pengertian ending yang baik di bulan Ramadan tersebut. Karena orang itu dikatakan adalah bagaimana endingnya, terakhirnya. Maka teman-teman para mitra, kita nggak tahu apakah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kita nggak tahu. Kita berharap ini bukan Ramadan terakhir. Tapi ketika kita menyadari, kita tidak bisa menjamin apakah kita akan bisa hidup di Ramadan yang akan datang. Ketika kita mengingat, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Mudah-mudahan menguatkan diri kita, menghilangkan rasa malas, menghilangkan rasa letih dan lelah kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita hidupkan malam-malam hari terakhir di bulan Ramadan. Kita ramaikan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita ramaikan mal-mal sebagaimana yang banyak terjadi. Orang di hari-hari terakhir Ramadan malah sibuk mikirin untuk lebaran, bukan sibuk mikirin untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo sehatkan diri, sucikan hati dalam harmoni Ramadan bersama Armina Daily. Man jadda wajada. Sukses.